Jumpa lagi dengan Skyson. Pada video ini, kita akan latihan menuliskan kode untuk menentukan apakah suatu tahun termasuk tahun kabisat atau tidak. Sebelum melanjutkan, tentunya kita perlu tahu terlebih dahulu apakah itu tahun kabisat. Tahun kabisat adalah tahun yang mendapatkan tambahan satu hari, yaitu tanggal 29 Februari. Bagaimana cara menentukan apakah suatu tahun merupakan tahun kabisat atau bukan? Ada aturan main yang harus kita ikuti. Setiap tahun yang merupakan kelipatan 4 adalah tahun kabisat. Kecuali tahun yang habis dibagi 100 bukanlah tahun kabisat. Kecuali lagi, tahun yang habis dibagi 400 adalah tahun kabisat. Ini adalah source code awal dari latihan. Tugas kita adalah mengisi function isLeapYear untuk memberikan hasil true apabila parameter year adalah tahun kabisat atau false apabila parameter year bukan tahun kabisat. Di bawahnya ada function testLeapYear yang saya buat untuk menampilkan hasil dari function isLeapYear di layar. Apabila hasilnya benar, maka kita menampilkan tahun sekian adalah tahun kabisat. Sedangkan apabila hasilnya salah, maka kita tampilkan tahun sekian bukan tahun kabisat. Di bawahnya lagi kita panggil function testLeapYear untuk menguji hasil latihan kita dengan nilai 1, 4, 1900, 2000, dan 2023. Kalau kita jalankan program ini, untuk sementara semuanya masih dianggap tahun kabisat ya, karena di sini kita langsung mengembalikan true. Tulis kode di dalam function isLeapYear untuk menentukan apakah year adalah tahun kabisat atau bukan, sesuai dengan aturan pada slide barusan. Pause terlebih dahulu video ini dan kerjakan latihan di komputer masing-masing. Kita akan kembali untuk membahas solusi dari latihan ini. Kita akan mengerjakan soal latihan. Perhatikan aturan pertama dari tahun kabisat. Setiap tahun yang merupakan kelipatan 4 adalah tahun kabisat. Bagaimana cara kita mengetahui apakah tahun merupakan kelipatan 4? Cara paling mudahnya adalah dengan menggunakan operator modulus. Kita modulus parameter year dengan angka 4. Kalau hasilnya 0, artinya year adalah kelipatan 4. Jadi kita bisa tulis kodenya seperti ini. Jika year modulus 4 hasilnya adalah 0, maka kita kembalikan true. Jika tidak, kembalikan false. Kita simpan dan jalankan kodenya. Function kita sudah mulai bisa membedakan antara tahun kabisat dengan bukan tahun kabisat. Tahun 1 dan 2023 bukanlah tahun kabisat. Namun kalau kita perhatikan lagi aturan yang kedua, semua tahun yang habis dibagi 100 bukanlah tahun kabisat. Artinya tahun 1900 dan tahun 2000 bukan tahun kabisat. Di program kita masih menganggap tahun tersebut adalah kabisat karena 1900 dan 2000 habis dibagi 4. Jadi sebelum kita memberikan jawaban true, kita harus periksa kembali apakah tahun tersebut habis dibagi 100 atau tidak. Jadi di dalam percabangan, kita tambahkan lagi percabangan. Jika year habis dibagi 100, maka return false. Selain itu, baru return true. Kita coba ulang ya. Sekarang dari semua hasil tes, hanya tahun 4 saja yang dianggap tahun kabisat. Kita lanjutkan ke aturan ketiga. Semua tahun yang merupakan kelipatan 400 adalah tahun kabisat. Artinya 2000 seharusnya tahun kabisat ya. Namun di program kita masih dianggap bukan kabisat karena kelipatan 100. Artinya, sebelum kita memberikan jawaban false, maka kita harus melakukan percabangan lagi. Jika tahun habis dibagi 400, maka jawabannya adalah true. Selain itu baru jawabannya false. Kita simpan dan jalankan. Sekarang barulah kode kita bisa berjalan sesuai dengan semua aturan pada slide. Sampai di sini sebenarnya kita sudah berhasil mengerjakan latihan. Namun perhatikan bahwa kode kita agak susah untuk dibaca. Karena kita menggunakan percabangan bersarang yang menjorok ke dalam. Agar jawaban kita bisa lebih bagus, kita lakukan refactoring ya. Bagaimana caranya? Kita buat function baru isLeapYear 2 untuk menuliskan jawaban versi kedua yang lebih mudah untuk dibaca. Untuk percabangan seperti ini,
Bisa kita refactoring dengan cara memeriksa percabangan di bagian paling dalam terlebih dahulu. Jadi yang pertama kali kita periksa adalah apakah year habis dibagi 400. Jika iya, maka jawabannya adalah true. Jika tidak, maka kita periksa lagi percabangan di luarnya, yaitu apakah year habis dibagi 100. Jika benar, jawabannya adalah false. Jika salah, maka kita periksa lagi percabangan paling luar, yaitu apakah year habis dibagi 4. Jika benar, jawabannya adalah true. Jika salah, maka jawaban adalah false. Kode percabangan seperti ini lebih gampang dibaca dibandingkan dengan kode percabangan versi sebelumnya. Selanjutnya kita ubah function untuk tes jawaban. Kita pakai cara paling mudah terlebih dahulu ya. Kita copy paste saja kodenya. Kemudian kita pakai ulang untuk memanggil function isLeapYear versi kedua. Kita simpan dan jalankan. Maka kita mendapatkan hasil tes ganda ya, di mana isLeapYear versi pertama dan versi kedua memberikan jawaban yang sama. Nah, function isLeapYear versi kedua ini masih bisa kita refactoring lagi dengan menggunakan fitur terbaru PHP 8 yang bernama Match Expression. Bagaimana caranya? Kita buat lagi ya versi ketiga. Apa isi fungsinya? Pertama kita return match dalam kurung true. Sedangkan untuk kondisi di dalamnya, kita tinggal ikuti kode percabangan pada isLeapYear versi kedua. Pertama kita cek dahulu apakah year habis dibagi 400. Maka jawabannya adalah true. Kemudian kita periksa lagi apakah year habis dibagi 100. Maka jawabannya false. Dan yang terakhir kita periksa apakah year habis dibagi 4. Maka jawabannya adalah true. Kemudian jawaban default adalah false. Nah, untuk bagian tes kita copy paste lagi ya, untuk memanggil isLeapYear versi ketiga. Kita simpan dan jalankan. Sekarang kita mendapatkan jawaban tahun kabisat dalam 3 versi ya. Dan ketiga versi memberikan jawaban yang sama. Sampai di sini kita sudah berhasil menjawab soal latihan dengan menggunakan 3 versi jawaban. Versi pertama adalah kode percabangan bersarang. Versi kedua adalah kode percabangan bersarang yang telah direfactoring agar lebih mudah untuk dibaca. Sedangkan versi ketiga menggunakan fitur PHP 8 Match Expression. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.